Selamat sore, Tony. Selamat sore. Oke, boleh ceritakan dikit apa yang terjadi sampai Tony ikut membantu Albert? Saya di sini sebagai hamba Tuhan di uh, di San Francisco. Lantas saya dapat telepon dapat info dari salah satu congregation teman saya bahwa ada 2 orang anak kapal yang sedang minta bantuan. Ya, dulu sebelum hamba Tuhan saya 20 tahun yang lalu saya pernah melakukan hal yang sama juga. Jadi saya merasa Tapi itu di Eropa ya? di Eropa. Bukan di Amerika. Di Eropa. Lantas waktu itu saya di Eropa. Lantas karena saya merasa pernah sependeritaan dan mungkin saya lebih mengerti karena yang teman yang menampung mereka sebelumnya kurang ada pengalaman. Jadi lantas saya telepon mereka ke San Jose. Ternyata di San Jose mereka disuruh survive ke Home Depot untuk seperti amigo cari cari kerjaan di jalan-jalan itu untuk di Home Depot seperti amigo. Oh, tapi di Eropa tidak ada Home Depot ternyata. Enggak di mereka. Oh, maksudnya Albert disuruh suruh cari kerjaan Saya- dekat Home Depot Home yang Depot kayak orang untuk survivor banyak itu. orang Meksiko di Ya, situ jadi ya. untuk saya lantas karena mereka tidak buta sama sekali, mereka dalam keadaan panik. Waktu saya temukan mereka dalam keadaan panik. Tidak Maksudnya tahu, Albert sama temannya. Temannya, oke. Ya, mereka dalam keadaan panik. Lantas disuruh ke Home Depot. Mereka belum tahu bahasa Inggris, belum tahu apa-apa. Lantas saya selamatkan dulu dengan arti kata tenang aja dulu, di sini saya kebetulan saya kenal dengan orang-orang konsulat. Nanti saya akan konsultasi bagaimana, dan kalau bisa saya menganjurkan mereka juga menuntut secara hukum yang benar, karena temannya Albert ini dia kecelakaan di kapal sampai tangannya bengkok, jarinya bengkok. Nah, dia sedang mengurus waktu baru dapat seminggu saya tolong dia kerja di sebuah restoran di Vallejo. Nah, lantas bosnya itu mencarikan lawyer buat temannya Albert ini. Lantas dibawa ke dokter, divisum di dokter, dan hari ini dia menghadap lawyer. Dan saya mengadviskan juga kepada Albert, karena saya juga dia sebagai hamba Tuhan maunya jalan yang beres gitu, bukan jalan yang tidak beres. Kan kalau jalan beres, lantas saya menghubungi konsulat tadi pagi. Jadi atas dasar itu ya, pertama ya saya hamba Tuhan, kedua saya juga pernah mengalami hal-hal yang begitu. Jangan sampai salah jalan, salah melangkah. Dan mereka setuju bahwa mereka akan menuntut haknya dengan secara jalur hukum. Nah, waktu biasanya challenge-nya apa kalau ya orang jump ship seperti Albert, you pasti yang sudah pengalaman di Eropa, gimana itu orang bikin keputusan untuk jump ship, terus kan mungkin juga bingung ya. Ya. Jadi apa tuh? Waktu itu saya jump ship di Itali, kapal saya di Itali, saya pun ada kecelakaan. Tapi waktu itu saya belum mengerti mengenai mengadukan ke union. Saya baru mengerti sekarang ini. Kalau ada apa-apa, misalkan saya kerja dengan kontrak Indonesia, terus kapal saya ada di Australia, saya bisa mengadukan ke union dengan masalah pekerjaan saya, tidak walaupun gaji saya. Dan kalau union itu membackup saya akan dibayar segaji standar negara mereka. Itu peraturan kapal yang saya tahu. Tapi waktu itu saya minta surat dari kapten bahwa tangan saya patah, jari saya patah. Dia nggak kasih surat untuk asuransi saya. Jadi saya mau pulang ke Singapura juga, daripada saya pulang ke Singapura, saya bilang nggak bawa surat, nggak bawa tanda bukti, nggak ada bukti apa-apa. Saya pikir saya udah di Eropa, saya mau ambil tantangan aja. Saya hanya bawa $250 Singapura. I don't know anybody.
Dan paspor Indonesia diambil, maksudnya. Nah, kebetulan kapal saya waktu itu eh, kapal saya ada di Sisilia. Nah, tiketnya Sisilia, Roma, Singapura, Jakarta. Naik kapal terbang. Pesawat. Ya. Jadi waktu di Sisilia mereka kasih paspor saya. Waktu saya transfer di Rome, waktu saya transfer di Rome, saya turun kan sudah paspor sudah di tangan saya. Lantas saya open tiket, one year open tiket, dan saya pergi ke Jerman naik kereta api. Oke. Jadi tapi pada waktu itu terang ada visa ke Italia ya? Atau Visa saya hanya 3 hari. 3 hari di Italia. Waktu mau pulang aja dikasih visa 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi pada waktu itu ambil kesempatan untuk pergi ke Jerman. Ya. Oke. Di Terus tengah-tengah tapi nggak punya teman. Nggak punya teman. Dan nggak bisa ngomong bahasa. Dulu saya pernah jadi guide liar di Bali. I used to hang out in Bali. Oh, jadi bisa ngomong sedikit. Inggris atau Jerman? Inggris. Oke. Waktu saya masuk ke Italia, saya pikir Italia dengan Jerman itu side by side. Saya telepon kedutaan Jerman, katanya itu tahun... Maksudnya kedutaan Indonesia di Jerman? No, kedutaan Jerman untuk visa. Oh, oke, ya. Kedutaan visa. Itu tahun 1984. Waktu itu masih bebas visa. 3 bulan visa, free entry visa ke Jerman. Ya. Jadi saya pikir Italia dengan Jerman itu side by side. Saya naik kereta, ternyata lewat Austria. Di Austria, saya harus di stop karena nggak punya visa Austria, Österreich. Österreich, ya. Ya, saya mau pulang ke Italia, visa saya habis. Mau pulang masuk ke Austria nggak bisa masuk. Jadi akhirnya saya stuck di tengah jalan. Akhirnya mereka bilang boleh bayar 40.000 lira, 40.000 lira Italian money. Italian money, ya. Ya, sekitar 20.000 rupiah, itu nggak begitu banyak. Saya nggak punya uang lira karena waktu di perbatasan saya saya bawa sigaret dari kapal dan Johnny Walker. Waktu itu saya belum kenal Tuhan, masih jadi pemabuk. Lihat bagaimana layaknya, saya kasih di barter sama mereka. Akhirnya saya masuk Österreich lah, saya masuk ke Jerman. Ada satu orang saya bawa nomor telepon, ternyata dia agent juga di sana. Dia bisa tolong saya kalau saya punya uang 1.500 mark, saya punya uang cuma 150 mark sampai ke Jerman. Nah, atas di Jerman. Maksudnya tolong 1.500 mark untuk apa? Untuk naik ke kapal lagi. Kapal apa? Kapal laut? Kapal laut lagi. Untuk dia carikan kerja di kapal laut lagi di Jerman dengan standar gaji Jerman. Waktu itu saya nggak punya uang, lantas saya minta antar ke kedutaan karena the only way to do kalau udah nggak punya uang atau segala macam. Lantas mereka antar saya ke Seaman Club di Indonesian Seaman Club. Ada 2 Seaman Club di Jerman tuh, di Mainsteinstraße sama satu lagi saya lupa. Waktu saya masuk Mainsteinstraße harus bayar juga, saya nggak punya uang. Akhirnya saya kerja volunteer bagi mereka karena saya bilang kalau tega bagi saya, daripada saya tidur di jalan, saya minta tidur di dalam. Nanti saya kerja volunteer bagi mereka. Akhirnya saya survive di sana. Saya kerja di hotel berapa lama, kemudian ada orang naik ke kapal kerja di hotel, saya ganti ke hotel, saya naik lagi kerja di kapal di kapal Jerman.